Assalamualaikum Bu Bida. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, baik Bu, di sini saya Bidan Lina. Perkenalkan ya Bu ya, saya petugas kesehatan yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Saya Gina, Oh, Ibu Gina. Baik. Ibu Gina, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya kan ini anak pertama. Ya. Saya masih bingung perawatan bayinya itu seperti apa. Terus Ya. ini kulitnya juga muncul merah-merah. Oh iya, ada merah-merahnya Iya. ya. Baru 1 hari ya usianya? Iya, kemarin habis kelahiran Bu. Iya, alhamdulillah lancar ya Bu ya. Iya. Iya, baik, pinjam bukunya Iya. sebentar ya. Oke. Baik. Oh iya. Baik Bu, saya tinggal cuci tangan sebentar ya Bu ya. Terima kasih ya Bu sudah menunggu saya cuci tangan. Nah, baik. Nah, ini ya Bu ya. Untuk 10 menit ke depan nanti kita belajar bersama-sama ya Bu ya, bagaimana cara perawatan bayi baru lahir. Gitu ya. Nah, untuk pemberian ASI. ASI ini bagusnya itu dikasih selama 6 bulan. Itu namanya itu ASI eksklusif. Jadi disusuin rutin. Nggak boleh dikasih air, nggak boleh dikasih madu atau kurma, kayak gitu ya Bu ya. Walaupun mbah-mbah yang dulu itu kan sering pokoknya harus dikasih madu, dikasih ini, nggak usah. Iya. Pokoknya dikasihnya full ASI ya Bu Iya. ya, kalau bisa. Iya. Nah, nanti nyusunya itu secara on demand atau yang penting selama adik mau nyusu ya tetap disusuin. Nah, itu minim maksimal itu 2 jam itu harus sudah nyusu. Paling enggak ya sebelum 2 jam udah disusuin lagi. 1 jam disusuin, 1 jam disusuin. Iya. Gitu ya Bu ya. Biasanya itu sekitar 8 kali sih Bu dalam sehari. Oh iya. Gitu ya. Iya Bu. Nah, karena kandungan ASI itu bagus banget. Apalagi ASI yang pertama, ASI dari hari pertama sampai hari ketiga itu namanya ASI kolostrum. Nah, itu buat antibodinya adik itu bagus banget. Iya. Jadi itu buat mencegah infeksi, buat antibodi hemoglobin, banyak banget. Jadi lah dinenenin rutin ya Bu ya. Nanti sambil dicek pipisnya juga. Pokoknya kalau pipisnya lebih dari 5 kali berarti ASInya udah cukup. Iya. Gitu ya. Itu buat yang ASI. Misalkan adik tidur ya tetap dibangunin. Iya. Tidur kadang dibangunin, dipencet lah hidungnya atau digelidikin telapak kakinya, kayak gitu ya Bu ya. Lalu yang kedua itu menjaga kehangatan dan kebersihan bayi. Yang pertama kehangatan, yaitu kontak kulit sama kulit. Nah, bayi itu bisa Bu nanti bajunya bisa dipilih baju yang lembut, yang bersih. Seperti ini Bu, pakai penutup kepala seperti ini ya, pakai sarung tangan, sarung kaki gitu. Dibedong juga, itu tuh bisa bedong Sudah. Iya. Nanti bisa juga pakai popok, pakai selimut. Nah, selimutnya yang lembut kayak gitu ya Bu ya. Nah, nanti misalkan kok bayinya pipis, itu ya langsung diganti. Jadi nggak perlu nunggu nanti gitu ya. Nanti misalkan kok teraba dingin, nah nanti Ibu bisa kayak gini Bu. Jadi menggosok-gosok tangan, nanti ditaruh di telapak kakinya adik. Nah, jadi kayak gini kan kontak kulit ke kulit ya. Nah, kayak gitu. Sama jaga ruangan tetap hangat gitu. Nek bisa yuk, nggak perlu pakai kipas angin ya Bu ya. Kalau misalkan pakai AC yuk, AC-nya suhunya tetap diatur. Gitu ya Bu ya. Pokoknya bisa paham? Oke, baik. Yang ketiga, nah ini posisi tidur bayi Bu. Nah, untuk posisi tidurnya, untuk memudahkan jenengan buat menyusui, lebih baik tidurnya dalam satu kamar ya Bu ya, satu ruangan ya Bu ya. Nanti biar misalkan kok tiba-tiba jam 12, jam 1 itu adik minta neneng nangis, jenengan langsung bisa nenengin. Gitu ya Bu ya. Soalnya nanti misalkan kalau beda ruangan, nanti susah. Walaupun adiknya nangis, jenengan ternyata tidur terlelap. Nah, takutnya kayak gitu ya Bu. Nah, sebaiknya ini kan juga musim nyamuk ya Bu ya, banyak nyamuk. Nah, sebaiknya itu pakai kelambu ya Bu ya. Kelambu yang besar itu juga boleh, apa kelambu yang kecil yang buat adiknya itu juga bisa. Jadi diminimalisir biar nggak kegigit sama nyamuk gitu ya Bu ya. Untuk posisi tidur, ini kan bayinya masih kecil ya Bu. Jadi diusahakan itu tidak tengkurap. Jadi tidak tengkurap ya Bu, paling nggak miring atau terlentang. Soalnya yang tengkurap itu kan di sini ngap di dadanya. Nah, kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya itu ada perawatan
pusar. Belum puput ya Bu ya? Belum, Baru masih sehari. kemarin. Nanti kalau mau merawat tali pusar itu Ibu bisa cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum sama sesudah perawatan tali pusar itu Ibu cuci tangan ya Bu ya. Dan Ibu jangan membungkus tali pusar pakai kain atau kasa, ini jangan ya Bu ya, jangan diolesi apapun ya. Sama misalkan kan pakai popok ya Bu, pakai popok atau pakai pampers? Pakai popok, iya. Kalau pakai popok nanti waktu ngikat tali popoknya itu jangan di atas tali pusar, tapi di bawahnya tali pusar. Jadi nanti biar nggak ada gesekan ya Bu ya. Nah itu tali pusarnya harus dijaga tetap kering sama bersih. Pokoknya prinsipnya kering sama bersih, gitu ya. Nah itu nanti tali pusarnya biar terlepas sendiri, jadi nggak perlu diputar-putar, gitu ya. Nanti biasanya lepasnya sekitar 7 hari, kadang juga dia 10 hari, gitu. Nah untuk tali pusar yang kotor nanti pas mandi itu dibersih pakai sabun nggak apa-apa Bu. Jadi dibersihkan pakai sabun, nanti begitu udah bersih nanti dilap pakai tisu atau handuk kering, boleh ditap-tap gitu aja, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah keras-keras, pelan-pelan sambil lembut gitu aja ya. Nah untuk tanda-tanda infeksi tali pusar itu ada banyak, misalkan kemerahan di sekitar tali pusar, atau tali pusarnya mengeluarkan nanah, atau berbau. Kan kadang tali pusar itu normalnya nggak bau, cuma kalau misalkan dia ada infeksi nanti baunya kayak menyengat, jadi kayak seperti bau busuk. Nah kayak gitu ya Bu ya. Nah nanti misalkan jenengan lihat kok ada tanda kemerahan di sekitar tali pusat atau ada tanda-tanda infeksi di sekitar tali pusat, jenengan sebaiknya langsung ke fasilitas kesehatan, gitu ya Bu ya. Iya baik. Nah ini kan jenengan udah punya bayi ya Bu. Nah ini saya anjurkan buat beli termometer. Jadi termometer itu buat mengukur suhu tubuh bayi. Jadi kan jenengan bisa tahu, oh kondisi adiknya waktu normal, oh ternyata ini adik kedinginan gitu. Itu ya Bu ya. Nah ini selanjutnya yang terakhir itu ada tanda bahaya buat bayi. Nah tanda bahaya misalkan bayinya tidak mau minum, malas minum, tidur aja, itu yang bahaya. Bukannya jenengan malas minum tapi harus ada perhatian khusus. Kok tiba-tiba bayinya tidur terus, nah itu terus malas minum, nanti bisa jadi kuning karena adiknya terus dehidrasi. Iya kurang minum betul. Nah yang kedua itu bayinya kejang tuh bahaya Bu. Jadi nanti misalkan bayi kejang atau bergerak tuh hanya dirangsang. Jadi bergerak tuh kalau dirangsang distimulasi aja, kalau nggak gerak. Nah itu juga bahaya. Lalu nafasnya cepat, nafas cepat itu lebih dari 60 kali per menit. Nah jadi kayak orang gegap gitu juga. Nah terus nafasnya lambat itu kurang dari 30 kali per menit, gitu ya Bu ya. Misalkan tarikan dinding dada yang sangat dalam, jadi gini, jadi kayak ada lekukannya gitu. Iya kayak ada cekungannya gitu ya Bu ya. Sama merintih itu juga nggak tanda bahaya juga. Demam, disebut demam itu lebih dari 38 Bu suhunya. Kan tadi udah beli termometer ya, nanti sering dicek ya Bu ya. Kalau demam itu lebih dari 38, kalau dingin itu berarti kurang dari 36 gitu ya. Atau misalkan ada nanah banyak yang di mata, kayak gitu juga bisa. Sama pusar kemerahan, tadi meluasnya sampai ke perut-perut lah, kayak gitu juga. Sama diare, bayi baru lahir itu sering tapi kalau misalkan diare itu lebih dari 4 kali, 5 kali, 8 kali bahkan gitu ya. Atau tampak kuning tuh misalkan kalau kuning muka sama leher itu nggak apa-apa, tapi kalau kuningnya sampai telapak tangan, sampai sini, sampai telapak kaki lah itu yang bahaya gitu ya. Nanti kalau misalkan jenengan menemukan salah satu tanda bahaya yang sudah saya sebutkan tadi, itu jenengan langsung dibawa ke rumah sakit ya Bu ya, atau ke puskesmas, pokoknya ke fasilitas terdekat gitu ya Bu. Nah apakah Ibu sudah paham? Sudah. Kalau Ibu sudah paham, berarti saya bertanya ya Bu ya, untuk mengevaluasi. Nah tadi tanda bahaya bayi itu apa aja? Bayinya kuning, Ya. minum, Ya. demam, Ya gitu. Betul. Berarti Ibu sudah paham ya. Pokoknya nanti misalkan ada tanda bahaya itu juga langsung ke periksa. Gitu ya Bu ya. Oh iya, di sini juga ada banyak Bu. Ini kan materi di buku jenengan ya. Nah, di sini ada manfaat ASI, bagaimana posisi menyusui,